Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai materi pada video ini. Hari ini kita akan belajar tentang insert, update, dan delete. Jadi, insert, update, dan delete ini adalah perintah pada MySQL yang digunakan untuk menambahkan data ke dalam tabel. Kemudian update itu memperbarui data, dan delete itu adalah menghapus data tertentu. Gitu ya. Nah, kita langsung mulai aja masuk ke dalam MySQL. Di sini sesuai video sebelumnya saya sudah mempunyai database bernama akademik ya, di mana ada 3 tabel di sini: mahasiswa, mempelajari, dan kuliah gitu. Kita akan mencoba mengisi ke dalam ketiga tabel ini. Tapi sebelumnya kita terlihat terlebih dahulu bagaimana kondisi atau um, field-field dari masing-masing tabel ini. Jadi kita lihat dulu describe mahasiswa, kemudian describe mempelajari, dan describe kuliah. Oke, kita bisa dilihat di sini. Di sini mahasiswa punya NIM, nama, tanggal lahir, alamat, gender, di mana NIM sebagai primary key. Kemudian M kuliah ada KDM kuliah, NM kuliah, dan JML SKS, di mana KDM kuliah ini sebagai primary key. Dan terakhir ada mempelajari di sini, di mana mempelajari ini sebagai primary key, ID mempelajarinya, kemudian NIM dan KDM kuliah ini sebagai foreign key gitu ya, dari masing-masing tabelnya. Nah, kita perlu lihat di sini ID mempelajari ini sifatnya sudah kita tambahkan auto increment, sehingga akan terisi otomatis ketika um, kita memasukkan data baru ke dalam tabel mempelajari. Seperti itu. Jadi kita pertama langsung aja kita isikan ke dalam tabel mahasiswa terlebih dahulu ya. Oke. Kita describe dulu biar paling atas. Nah, jadi perintahnya adalah insert into, kemudian nama tabelnya. Nama tabelnya adalah mahasiswa. Gitu ya. Kemudian kurung buka, fieldnya apa aja? Ada NIM, ada nama, ada tanggal lahir, kemudian ada alamat, dan ada gender. Field yang kita masukkan di sini pastikan sudah sesuai dengan yang ada di deskripsi mahasiswa ini. Jadi field-fieldnya sudah ada semua, sehingga ini bisa dimasukkan sesuai field yang ada di tabel mahasiswa. Kalau misalkan ada yang typo atau mungkin penulisannya berbeda, tolong disesuaikan. Jadi misalkan kalian TGL underscore lahir ya, terus kalian tulisnya TTL misalkan, nah itu akan menghasilkan error. Padahal di sini TGL underscore lahir, di sini kalian tulisnya TTL, akan error karena TTL tidak ketemu atau tidak ada di dalam field mahasiswa. Seperti itu. Kita enter, kemudian insert into mahasiswa, nama fieldnya sudah. Selanjutnya value-nya atau nilainya. Tuh, values. Nah, values misalkan di sini kita punya NIM B12 2022 misalkan 00001 misalkan. Ya. Nah, ini pakai petik 2 atau petik 1 sama aja. Ya, intinya kalau bilangan atau value-nya berupa string, harusnya ada petiknya ya, boleh petik 2 atau petik 1. Tapi kalau value-nya berupa integer atau boolean, itu tidak perlu pakai petik ya. Oke, kemudian ini sudah, terus nama misalkan ya, misalkan kita beri nama ini, kemudian tanggal lahir,
tanggal lahir kita tulis dalam tipe date ya. Ini tipe tanggal lahir adalah date, maka kalau di MySQL itu urutannya dari tahun dulu. Misalkan 2002 misalkan. Kemudian bulan, misalkan bulan 1 tanggal 1 misalkan. Gitu ya. Kemudian alamat. Alamat misalkan saya tulis Semarang. Kemudian gendernya misalkan laki-laki, maka kita kodekan dengan L ya. Sesuai dengan di sini gender ini tipenya varchar 1 karakter ya. Oke. Nah, sudah query oke. Kita coba lihat dulu apakah berhasil. Perintahnya adalah untuk melihat select all from nama tabelnya mahasiswa. Nah, ini adalah untuk melihat semua data dari tabel mahasiswa. Gitu. Jadi ada sesuai dengan yang kita isikan tadi. Coba kita akan memasukkan beberapa mahasiswa sebagai sampel. Ini ada mahasiswa pertama, sekarang kita masukkan mahasiswa kedua. Oke, ini mahasiswa kedua. Kita tekan tombol arah atas bawah aja ya untuk mencari history, sehingga akan lebih cepat ya. Terus misalkan mahasiswa kedua dia lahir misalkan bulan 7 tanggal 5 dari Semarang juga, laki-laki. Terus kita isikan lagi mahasiswa berikutnya, mahasiswa ketiga misalkan ini perempuan, dari misalkan dari Kudus misalkan ya. Oke. Nah, kemudian kita lanjut lagi, tambahkan satu lagi saja. Oke, ini selanjutnya NIM-nya 0004. Oh, tadi Nisa salah ya, harusnya perempuan ya. Oke, kita nanti gunakan itu untuk kasus update ya. Kemudian namanya misalkan Randy gitu ya, tanggal lahirnya 7 23 misalkan begini. Dia dari misalkan dia dari Jakarta misalkan, laki-laki, enter. Oke. Nah, ini sekarang kita sudah mengisikan banyak data sekaligus. Kita sekarang lihat apakah sudah berhasil atau belum. Kita lihat. Nah, di sini kita sudah bisa mengisikan data mahasiswa yang mana ada 4 mahasiswa ya dengan NIM sekian, namanya ini, tanggal lahirnya, alamat, dan gender. Nah, di sini kita akan memperbaiki ada yang salah tadi ya. Misalkan ini Nisa, gendernya itu harusnya P, di sini gendernya tertulis L. Berarti kita bisa perintah update set gitu ya. Oh maaf, update nama database-nya. Jadi perintahnya itu adalah update nama database, kemudian set, kemudian sebutkan variabel apa yang akan kita update, kemudian nilai update-nya seperti itu. Langsung saja kita masukkan perintahnya update nama tabelnya tadi mahasiswa. Oke. Kemudian set apa yang akan kita atur di sini. Jadi kalau ada beberapa yang harus kita rubah ya kita bisa langsung beberapa variabel ya. Misalkan di sini kita gender dulu sama dengan pay gitu ya. Nah, tapi kita juga mau mengganti misalkan
alamat yang tadinya Kudus mau kita ganti misalkan jadi Demak gitu ya. Nah, oke, sudah ada keterangannya. Oh iya, aduh, saya melakukan kesalahan ini. Ada satu kurang hal lagi yaitu kondisi ya. Ya di sini 4 match, 4 row match ya. Kenapa 4 row match? 4 data ini semuanya berubah. Gendernya jadi PS semua dan alamatnya jadi Demak semua. Ya, karena kita tidak mendefinisikan perubahan tadi untuk apa. Nah, seperti ini. Gitu ya. Jadi harusnya kita definisikan. Baik, kita perbaiki dulu. Jadi caranya adalah update update data tabelnya mahasiswa, kemudian set gender dulu sama dengan kita perbaiki jadikan L lagi ya, yang harusnya L sama dengan gendernya harusnya adalah L. Oke. Siapa aja ini yang harusnya gendernya L tadi? Ada nama Budi, Fajar, dan Randy gitu ya. Jadi kondisionalnya where pakai nim aja berarti where kondisional di mana nimnya sama dengan B12 2022 00 001. Oke. Oh, ada kesalahan di sini. Oh iya, ini ada koma ya. Harusnya nggak usah ada koma. Itu kalau ada koma berarti harusnya sekali memperbaiki alamat. Oke, wajar ya kalau kita latihan terus ada kesalahan. Alamat sekalian kita ganti harusnya tadi Semarang. Gitu ya. Oke, jadi tadi error kenapa? Karena ada koma tapi tidak ada variabel kedua. Nah, sekarang kita tambahkan sekalian aja ada variabel kedua. Enter. Nah, jadi di sini sudah berhasil memperbaiki Budi. Sekarang kita memperbaiki Fajar ya. Kita memperbaiki Fajar. Mana tadi? Nah, ini ya. Fajar harusnya gendernya adalah L, alamatnya juga Semarang. Jadi where nimnya Fajar adalah 2. Begitu. Kenapa kita tidak pakai nama where nama sama dengan Fajar? Sebenarnya bisa aja. Ini where-nya bisa kolom apa aja atau field apa aja digunakan sebagai kondisi di where. Tapi kalau suatu saat ada kebetulan 2 mahasiswa yang punya nama persis ya dan kita gunakan namanya itu otomatis akan ada 2 nama yang terpengaruh gitu ya. Nah, kita lihat sekarang. Nah, sekarang kita tinggal memperbaiki Randy. Tadi harusnya Randy itu dia gendernya L dan dia dari alamat Jakarta gitu ya. Nah, Randy itu 0004. Bentar, begitu. Nah, ini kita berhasil memperbarui data-data yang ada gitu ya. Nah, jadi kita sudah belajar insert, kemudian kita sudah belajar update, dan terakhir kita akan belajar delete gitu ya. Nah, untuk mendelete data, misalkan kita akan menghapus Budi misalkan. Kita bisa perintahkan delete, kemudian delete nama tabelnya, delete kurang from nama tabelnya mahasiswa, kemudian kita harus menentukan mahasiswa mana yang akan kita delete.
gitu ya. Jadi di sini kita memutuskan mahasiswa, kondisi dulu ya, where mahasiswa bernama Budi. Tapi kalau kita menggunakan nama sama dengan Budi sebenarnya bisa ya. Sebenarnya ini bisa dilakukan, tapi resikonya jika ada dua atau lebih data yang sama em, apa namanya gitu ya. Karena kan nama nggak unik ya, bisa jadi ada mahasiswa yang punya nama persis sama kan juga mungkin. Sedangkan NIM kan itu tidak akan ada NIM yang sama, sehingga kalau NIM itu akan aman begitu. Ini bisa, tapi kalau saya merekomendasikan menggunakan jangan nama tapi NIM gitu ya. B12 2022 0001 gitu. Oke, kita lihat sekarang. Nah, kita sudah bisa menghapus satu data. Jadi itu dia insert, update dan delete gitu. Sekarang kita akan coba bagaimana jika kita akan mengisi data, atau kita akan membuktikan ya tentang primary key dan foreign key gitu ya. Kita akan mencoba mengisi dulu mata kuliah, kita isi satu dulu aja. Coba describe mata kuliah. Maaf, kuliah. Ini ya, coba kita isi dulu kuliah, insert into kuliah, kemudian nama kolomnya kd underscore kuliah, nm underscore kuliah, dan jml underscore sks. Oke, kemudian valuesnya kode kuliah misalkan B12 0001 misalkan. Kemudian nama mata kuliah misalkan di sini basis data. Oke. Kemudian jumlah SKS misalkan 4 misalkan. Oke. Oh, saya ada tipe ya. Ini tipe values ya. Ada huruf D ketekan. Nah, oke. Kita coba lihat, select dulu. Select all from kuliah. Nah, sudah select all from kuliah, sudah ada datanya. Nah, di sini kita punya data mahasiswa ini ya, dan data kuliah. Dimana di sini kuliah sama mahasiswa ini menjadi data primer ya, mahasiswa kuliah, untuk bisa mengisi data data mengambil ya. Nah, gitu. Jadi kita di sini punya data mengambil. Tuh. Maaf. Tadi data mempelajari, maaf kok mengambil. Mempelajari. Oh ya, ini. Nah, tadi kan kita punya data ini ya. Nah, sekarang kita buktikan apakah primary key dan foreign key ini sudah bekerja dengan baik begitu. Sebelumnya kita memberikan dulu primary key. Primary key itu sifatnya adalah harus unik ya. Maka coba kita buktikan ya, apakah kita bisa mengisi mata kuliah dengan primary key yang sama gitu ya. Misalkan di sini ada mata kuliah namanya basis data lanjut misalkan 4 SKS. Nah, ini akan error duplicate entry B120001 for key primary. Jadi kita sudah membuktikan bahwa kita tidak bisa menambahkan data yang
primary key-nya ini duplicate atau lebih dari satu. Jadi primary key ini harus unik ya. Sekarang kita membuktikan untuk foreign key. Untuk memberikan foreign key, pertama kita akan mengisi yang normal dulu, yang betul. Jadi kita akan insert into mempelajari, kemudian ID mempelajari ini auto increment, maka kita tidak perlu mengisinya, kita perlu ngisi nim aja sama kode mkuliah. Begitu. Kemudian untuk UTS dan UAS, karena ini baru mulai ngambil, dia tidak isi dulu. Kita biarkan kosong dulu. Nanti kalau sudah dapat nilai baru kita update ke situ. Oke, kemudian insert itu akan mempelajari values-nya. Kita bisa masukkan NIM-nya dulu. Misalkan kita isi yang benar dulu ya. Ada mahasiswa dengan NIM B12 2002, B12 2022 0002 tadi ya. Kosongnya 4 kali 2. Nah, ini sudah ada. Kemudian kode M kuliahnya tadi ini ya, B12 001. Oke. Oke, B12. Oh, saya typo kurang 1. Nah, ini ya 0001 harusnya. Nah, ini baru betul. Query oke. Nah, coba kita lihat sekarang. Perintahnya adalah select all from mempelajari. Nah, ini yang betul ya. Nah, ini ada muncul ID mempelajari otomatis. Kenapa ini 2? Karena yang pertama tadi gagal ya. Jadi sudah 2 ini sudah gagal. Kemudian kita tambahkan lagi. Coba ya, sekarang yang akan gagal. Jadi kita tambahkan di mana mempelajari ini NIM dan kode M kuliahnya itu belum ada. Jadi kita masukkan di sini. Di sini kita masukkan kode values, misalkan yang belum ada ya NIM-nya ya, atau yang tadi sudah dihapus ya, B12 2022 yang tadi sudah dihapus 00001 ini sudah nggak ada tadi. Nah, kemudian kode mata kuliahnya ada benar, misalkan kode mata kuliahnya B12 0001 gitu ya. Nah, ini akan error cannot add or update a child row foreign key constraint files ya. Jadi menyatakan bahwa kegagalan karena foreign key, di mana akademik mempelajari, constraint mempelajari, IBFK 1 ini adalah nama constraint foreign key ya. Jadi foreign key NIM ini referensinya ke mahasiswa NIM. Nah, jadi di dalam tabel mempelajari ini ada NIM ya, ada NIM. NIM ini harusnya dia mereferensi ke kolom NIM di tabel mahasiswa. Jadi kalau di tabel mahasiswa dengan kolom NIM-nya tidak ada NIM yang sama dengan yang kita masukkan, maka dia akan gagal dan muncul pesan seperti ini. Begitu ya. Nah, itu artinya supaya kita tidak gagal, kita hanya bisa memasukkan mahasiswa yang memang sudah ada. Misalkan ini ya. Nah, ini kalau kita masukkan, nah ini bisa masuk. Oh maaf, ini kok langsung values, insert into mempelajari, values ini 0003 gitu ya. Nah, ini baru oke. Nah, begitu ya. Jadi itulah foreign key. Begitu. Jadi di sini kita sudah insert, update, delete, dan juga bagaimana pengaruhnya dengan primary key dan foreign key.
Itu saja yang kita pelajari pada hari ini. Terima kasih. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan tanyakan di kolom komentar langsung saja. Baik, kalau gitu sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.